Bapak Laude Ahmad Balombo ini adalah saat ini merupakan PLT, staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang aparatur dan pelayanan publik. Sebelumnya beliau menduduki beberapa jabatan, antara lain Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Direktur Politik Dalam Negeri, Direktur Ormas, dan juga Kasubdit Penanganan Konflik Direktorat Wasnas pada Kementerian Dalam Negeri. Beliau menyelesaikan sarjana ilmu pemerintahan, magister ilmu pemerintahan, hingga doktor ilmu pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan, kami hormati segenap pengurus Ikatan Akuntan Indonesia, Ketua Dewan Pengurus Bapak Prof. Mardiasmo, senior saya. Masih Pak. Biasa karena perintah beliau, kami harus standby di sini. Masih Pak Laude. Oke Bapak, izin siap. Yang kami hormati Bapak Moderator, segenap narasumber, Bapak Gubernur Bank Indonesia. Yang kami hormati segenap pengurus pusat dan daerah beserta seluruh jajaran Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kami muliakan peserta webinar dan sekaligus peserta Konvensi Nasional Akuntansi ke-9. Tentu puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dan tentu bisa berkiprah membangun negeri yang kita cintai bersama ini. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf yang sedianya Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, merencanakan akan hadir bersama-sama dalam forum yang sangat strategis ini, namun karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau sehingga menugaskan kepada kami untuk urung rembuk, untuk berbagi informasi yang baik dalam membangun bangsa ke depan. Saya kira dalam forum ini sebagaimana kami lihat terkait dengan pemanfaatan satu data Indonesia. Saya kira mungkin ini adalah suatu tema yang sangat seksi dalam konteks ini, bahwa kita tentu bagaimana sebetulnya melihat layanan publik, melihat perkembangan teknologi, dan yang tidak kalah penting adalah satu data Indonesia. Izin kami menyampaikan slide 5 saja, kalau bisa ditayang. Publik kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari 17.491 pulau, kira-kira itu yang pertama. Kemudian membentang kurang lebih 1.905 km persegi, ya. 34 provinsi, 514 kabupaten kota, ya, terbagi menjadi daerah otonom 548. Mohon maaf, tayangannya bisa ditayangkan, panitia? Bisa ditayangkan? Ini sudah terlihat, Pak. Oke. Baik. Soalnya di layar kami juga belum tersambung kayaknya. Baik, kami teruskan ya, bahwa dengan luas dan wilayah administratif yang sedemikian besar begitu, negara kita dipimpin oleh seorang presiden. Bagaimana mengurus, bagaimana melayani negeri ini dengan penduduk kurang lebih 270 juta jiwa. Oleh karena itu, sebagaimana amanah konstitusi bahwa NKRI itu dibagi, wilayah administratifnya dibagi menjadi provinsi, kemudian provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota, yang terdiri hari ini 548 daerah otonom. Nah,
bagaimana melayani negeri itu, bagaimana melayani sekian jumlah penduduk itu. Sehingga di dalam konstitusi diamanatkan bahwa presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan itu membentuk kelembagaan, dibantu oleh menteri-menteri, ya, dibantu oleh menteri-menteri menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar. Nah, di dalam menjalankan urusan pemerintah itu kita kenal ada namanya urusan absolut, ada urusan konkuren atau urusan bersama, ada urusan pemerintahan umum. Urusan absolut ini ya, saya kira perlu kami juga menjelaskan, walaupun kita sudah semua paham bahwa 6 urusan absolut ini adalah urusan yang pure dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Urusan konkuren ya, adalah urusan baik itu urusan wajib dan urusan pilihan. Ini dilaksanakan secara bersama berdasarkan asas-asas pemerintahan, baik itu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, dengan memperhatikan dimensi strategis nasional, efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, sehingga kita melihat bahwa ada urusan wajib. Di dalam urusan wajib sendiri itu ada namanya pelayanan dasar, antara lain meliputi tentang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, sosial. Nah, ini yang saya kira menjadi urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar. Kemudian selanjutnya ada 8 urusan pilihan, 18 urusan wajib juga non pelayanan dasar tadi. Ini di slide saya kira sangat jelas. Kemudian ingin kami sampaikan bahwa bagaimana sebetulnya urusan-urusan itu bisa dilaksanakan minimal dengan pendekatan standar pelayanan minimal. Nah, saya kira pemerintah sudah menyiapkan juga instrumen bagaimana sebetulnya penataan kebijakan standar pelayanan minimal. Kita tahu Undang-Undang 23 2015 tentang pemerintahan daerah ya, dengan seluruh derivasinya di sana mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan oleh setiap warga negara. Artinya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan minimal. Nah, ini yang diatur oleh pemerintah. Sehingga di dalam amanat SPM itu misalnya tadi setelah kita mengklastering urusan pusat, ya, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum, di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang 23 2014 juga jelas bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ya tadi yang kami sebutkan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, kemudian tertibu maupun terkait dengan pemukiman. Selanjutnya di slide yang berikut adalah regulasi penerapan SPM. Sebagaimana regulasi tadi di slide 10 ya, bahwa SPM ini tetap langsung oleh undang-undang dengan seluruh derivasinya maupun yang lebih operasional lagi. Di sana ada peraturan menteri terkait dengan pekerjaan. Provinsi kepada gubernur sebagai kepala daerah dan gubernur juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, ini yang dilakukan. Kalau pada gubernur itu binwasnya diteruskan kepada OPD terkait, kemudian kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diteruskan kepada pemerintah di kabupaten dan kota. Bapak Ibu yang kami hormati, itu mungkin sebagai pengantar dulu bahwa kita presiden atau sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi, ya kan, kemudian akan melayani negeri yang dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan tertentu. Urusan-urusan yang ada adalah urusan tadi, baik itu urusan absolut, urusan konkuren maupun urusan pemerintahan umum. Kemudian urusan pemerintahan umum ini juga setelah dibagi ada 8 urusan wajib plus kemudian 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan yang bisa dipilih oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam hal ini.
Kemudian itu yang dilakukan pembinaan pengawasan. Setelah dilakukan itu menggunakan standar pelayanan minimal. Nah, kemudian bagaimana mengoperasionalkan hari ini sesuai dengan perkembangan peradaban, perkembangan paradigma, pengetahuan dan seterusnya. Kita akan melibat kepada transformasi global. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa waktu ke depan kira-kira 5-10 tahun lagi kita masih tentu diharapkan dengan pasca pandemi COVID nanti ke depan, ataupun bagaimana dengan upaya-upaya pemulihan kontraksi yang terjadi, baik dimensi ekonomi, dimensi kesehatan tentunya, maupun bagaimana kita menguatkan social safety net atau jaring pengaman sosial. Kita bisa settle, kita bisa survive sejak kita memasuki pandemi COVID di tahun 2020 yang lalu. Nah, ini saya kira sesuatu yang tentu berdampak baik pada kondisi perekonomian dunia maupun kondisi perekonomian negara kita. Pandemi mendorong disrupsi inovasi, otomatis bahwa karena dengan pandemi ini tentu ini merubah tatanan, baik itu sistem pendidikan, kesehatan, bahkan keamanan, pertahanan, peribadatan dan seterusnya, itu yang sudah hari-hari kita jalani selama kurang lebih hampir 2 tahun saya kira. Nah, ini adalah tentu mendorong adanya inovasi dan dibutuhkan kreativitas kita. Nah, tuntutan adaptasi organisasi juga demikian. Nah, kunci adaptasi paling utama adalah penyesuaian kompetensi sumber daya manusia dan tentu adalah gaya kepemimpinan. Bagaimana kita menangani hari ini? Kita sudah berprokes selama sedemikian rupa. Bagaimana kita beradaptasi dengan kebiasaan baru ke depan? Bagaimana dengan tatanan penyelenggaraan pemerintahan? Di satu sisi ada transformasi global, kita harus menyesuaikan. Bagaimana wujud inovasi kita yang harus kita lakukan? Nah, kita teruskan. Di slide 14 saya kira. Kita akan dihadapkan pada tantangan lingkungan strategis. Pertama adalah dimensi ekonomi, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya interaksi ekonomi global, serta perubahan orientasi yang mengutamakan kepentingan internal masing-masing negara. Saya kira ini tentu sudah menjadi tantangan kita hari ini. Kemudian bidang politik, ya, tuntutan kinerja kebijakan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kesehatan dan bantuan masyarakat yang berdampak. Nah, ini juga saya kira menjadi salah satu tantangan bagi kita ke depan. Yang kemudian adalah bidang sosial budaya yang tidak kalah penting, gaya hidup digital, meningkatnya kesenjangan dan kebutuhan penguatan solidaritas dan trust antar kelompok dan antara masyarakat dengan pemerintah. Ini perlu harus kita bangun bahwa kontraksi-kontraksi yang terjadi, perlunya perlindungan sosial, perlunya menjaga disparitas ketika terjadi masa pandemi COVID atas kontraksi ekonomi yang terjadi, baik dalam konteks global, dalam konteks nasional, regional, bahkan sampai dengan pada level pemerintahan terkecil di desa dan kelurahan. Ini juga menjadi tantangan bagi kita. Kemudian adalah bidang teknologi, saya kira akselerasi inovasi yang mendukung pola kerja fleksibel dan produktif. Nah, ini juga menjadi tren dan tantangan kita ke depan. Selanjutnya kami teruskan bahwa setelah kita melihat kepada ini, tentu kita harus melihat apa sebetulnya metamorfosa dalam transformasi global ini. Ya, kita tahu ya sejak diciptakannya mesin uap tahun 1800 yang ditemukan waktu itu menjadi kick off terjadinya revolusi industri 1.0 waktu itu. Kemudian secara berlangsung dan tahun 2000 revolusi industri ketiga, hari 4 dan bahkan akan beranjak seterusnya. Cloud, kecerdasan buatan dan seterusnya. Ini juga menghasilkan inovasi-inovasi yang terpadu yang tentu menghasilkan layanan yang lebih efektif dan efisien serta rantai nilai yang lain. Nah, ini tentu memberikan kontribusi bagi kita, mendorong kreativitas kita dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam kualitas pelayanan publik ke depan. Berikut, kita tahu bahwa kekuatan super dunia modern yang mendorong transformasi global itu antara lain adalah tadi teknologi mobile, kemudian internet, ya, cloud, termasuk yang berikutnya adalah kecerdasan buatan saya kira. Ini yang tentu menjadi pemantik bagi kita. Kita tahu hari ini atas perkembangan kemajuan teknologi itu didorong dengan inovasi yang luar biasa, menggunakan cara-cara baru, objek baru, didukung dengan teknologi dan pengetahuan atau kebaharuan-kebaharuan yang lain dalam konteks inovasi atau kreativitas, saya kira tentu akan menghasilkan sebuah temuan-temuan baru yang menuju kepada suksesnya
penyelenggaraan pemerintahan dan tentu juga pada kualitas pelayanan publik misalnya. Kita tahu misalnya ke depan ada perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia yang tidak memiliki BTS, ya, tidak memiliki BTS dan jaringan FO ribuan kilometer. Ada perusahaan bioskop yang tidak memiliki gedung bioskop dan seterusnya. Ini adalah sebuah inovasi kreativitas yang tentu mendorong kekuatan super dunia modern atas perkembangan transformasi global ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ya saya kira itu sebagai gambaran kita, sebagai ilustrasi begitu dahsyatnya perkembangan teknologi informasi, perkembangan dunia dalam transformasi global. Kita akan melipir kepada transformasi pemerintahan di negara kita. Tentu kita masih mengingat ya di slide 18, kita masih mengingat pada saat rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-76. Di suatu forum Bapak Presiden pernah menyampaikan bahwa berani berubah dan mengubah adalah fondasi membangun Indonesia maju. Ini saya kira menjadi pemantik di tengah-tengah dunia yang disrupsi sekarang ini. Karakter bangsa kita menginspirasi kepada kita semua, termasuk dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik dan adalah Maaf Pak Laude, suaranya terputus ya Pak. pelayanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran. Kita diminta untuk mempercepat integrasi pusat data nasional. Jangan tumbang tindih, jangan tidak sinergi dalam konteks bagaimana integrasi pusat data nasional. Sehingga memang ke depan kita akan mengenal yang namanya Satu Data Indonesia. Nanti ke depan kami akan memberikan beberapa penjelasan sedikit. Selanjutnya kita siapkan kebutuhan SDM dengan talenta digital. Ini juga sebuah terobosan kapasitas talenta digital. Tentu adalah talenta digital yang kekinian yang dibutuhkan bagaimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan hari ini. Pemerintah tidak boleh ketinggalan untuk itu. Kemudian yang berikut adalah berkaitan dengan regulasi. Skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya untuk mendukung transformasi digital ini. Baik, selanjutnya beberapa arahan Bapak Presiden tadi itu memberikan implikasi terhadap birokrasi dan ASN khususnya. Bagaimana dampak terhadap COVID, terhadap anggaran, bagaimana cara kerja dan kompetensi, bagaimana kemudian birokrasi dituntut untuk mampu mengembangkan cara-cara yang kolaboratif, cara-cara keberpaduan, kemudian kebutuhan semakin besar untuk mengembangkan inovasi, harus selalu kreatif, memanfaatkan tren revolusi industri tadi. Kemudian kita dituntut juga kreatif, inovasi, dan tentu didukung dengan manajemen pengetahuan yang sangat memadai. Inilah yang menjadi arahan selalu Bapak Presiden mengingatkan kepada kita untuk bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan.
Bapak Ibu, kita tahu bahwa dalam konteks penguatan transformasi digital pemerintahan tadi bukannya tidak ada tentangan, bukannya berjalan landai, tapi saya kira dibutuhkan sinergi, ya, baik tadi yang kita kenal itu triple helix, pentahelix gitu ya, sehingga adanya kolaborasi dan kerjasama yang berpadu. Tentu tantangan-tantangan ini antara lain adalah melakukan assessment, ya, pusat data instansi pemerintah yang telah sektoral begitu, tidak parsial juga, sehingga perlu adanya assessment sehingga ke depan dilakukannya konsolidasi instansi ke pusat data nasional. Jadi masing-masing sektor boleh yang pada akhirnya ini bisa menjadi sebuah sistem umum, sistem nasional standarisasi data. Kita melakukan standarisasi data sehingga base-nya akan starting dari mana, seperti apa data yang akan digunakan baik pada data instansi maupun pusat data nasional. Kita lakukan kembali konsolidasi database pemerintah dalam baik di pusat data nasional maupun di data kementerian dan lembaga sebagai single source. Ya, ini juga yang perlu kita lakukan bersama supaya tidak masing-masing mengembangkan sama dalam sebuah sistem informasi ataupun dalam penguatan transformasi digital tadi. Berikutnya Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kita saya kira dalam slide berikutnya bahwa kita tentu mengalami fase-fase perkembangan tata kelola pemerintahan yang kita kenal, ya, di slide 22. Slide 22, ya. Maaf, tadi slide 22 dulu. Sebelumnya. Sebelumnya lagi, slide 22. Sorry. Ya. Ya, setelah itu. Baik, mungkin saya lanjutkan dari sini saja ya. Di slide 22 itu di sana ada transformasi pemerintahan. Transformasi pemerintahan sebelum masuk kepada transformasi di lingkungan Kemendagri. Kami ingin menjelaskan bahwa itu mengalami fase-fase di dalam penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan. Pertama government, kemudian e-government atau electronic government, kemudian ada integrated government, yang kemudian adalah smart government. Nah, ini yang saya kira perlu kami ingin menyampaikan bahwa perjalanan ini tentu adalah sebuah fase-fase. Kalau tadinya misalnya tata kelola pemerintahan itu masih nah, kemudian masuk kepada fase electronic government. Nah, ini mohon maaf Pak Laude, mute Pak, mohon di unmute Bapak. Pak Laude. Halo Pak Laude. Ya. Oke. Ya, sudah bisa? Ya, sudah. Silakan Pak. Baik, ya kami teruskan. Jadi perkembangan fase tadi tata kelola pemerintahan dari government yang masih katakan konvensional, kemudian electronic government, integrated government gitu ya. Yang sampai akhirnya pada capaian smart government. Ya, smart government itu yang kita harapkan adalah bahwa tata kelola pemerintah yang tentu menjadi sumber informasi dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas, ya, kemudian beroperasi dalam proses birokrasi lebih cepat dan tepat. Nah, ini saya kira perjalanan kita dari tadi tata kelola pemerintahan ke depan, yang kemudian dari konvensional, kemudian menggunakan elektronik, kemudian elektronik tertata kalau integrated government, kemudian antara sektor saling berbicara, termasuk sistem pengambilan keputusan ini lebih cepat, eksekusi keputusan juga tentu lebih cepat dan tepat. Nah, ini adalah sebuah transformasi pemerintahan. Hal ini bisa kita
kita lakukan didukung dengan regulasi apply konsep-konsep tentang implementasi kebijakan. Saya kira kita semua sudah memahami. Nah, ini yang harus kita betul-betul duduk bersama. Bagaimana kita mendesain sebuah konsep, mendesain sebuah regulasi, kemudian kita juga memastikan bagaimana kebijakan itu bisa di-apply atau applicable kah tidak, implementatif kah atau seperti apa. Kemudian teknologi yang tersedia juga itu mungkin apakah dia mungkin harus dinamis karena update dan seterusnya, karena ini teknologi ya, kemajuan teknologi informasi saya kira tentu sangat progresif, yang tentu didukung dengan talenta atau kapasitas kemampuan sumber daya manusia. Karena apapun kemajuan teknologi, pengetahuan tetap akan dioperasikan oleh manusia. Walaupun suatu saat nanti sudah didukung oleh kecerdasan buatan dan seterusnya sebagai sumber daya paling menentukan di dalam proses transformasi atau penyelenggaraan. Nah, kita masuk sebagai case di transformasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Saya kira kita melihat ya case kecil adalah transformasi digital misalnya. Dengan merefer kepada peraturan perundang-undangan, baik undang-undang pemerintahan daerah dalam konteks Kemendagri melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tadi kami sebutkan di depan, ya ini perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi bisa kita sebagai kabupaten kota, Kemendagri memantau, baik yang dilaksanakan juga oleh sektor atau kementerian lembaga terkait, yang perlu dilakukan koordinasi bersama. Nah, kita punya derivasi, kita punya peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan yang lebih operasional tentang bagaimana pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kita juga punya regulasi kebijakan bagaimana sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Dan tentu operasional aturan-aturan operasional lain yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Nah, dalam rangka Korbinwas tadi antara lain beberapa yang jadi konten dilakukannya Binwas dalam hal ini adalah urusan pemerintahan itu sendiri ya, atau UPD, kemudian kelembagaan daerah, kemudian di sana ada masalah keuangan daerah, pembangunan daerah, sampai dengan pelayanan publik lain yang tentu bersentuhan dengan seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan. Transformasi digital yang kita lakukan antara lain yaitu dengan menggunakan data center berbasis cloud, kemudian pemanfaatan teknologi yaitu komunikasi virtual, video conference dan seterusnya, menggunakan jaringan yang sangat memadai, kemudian aplikasi baik itu melalui web dan situs-situs web maupun aplikasi yang mendukung lain. Nah, ini yang saya kira sebuah kemajuan-kemajuan yang dilakukan, sebuah inovasi-inovasi yang dikembangkan yang tentu untuk mendukung bagaimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu bisa terlaksana dengan sangat baik. Karena apapun yang kita lakukan, ya kita menjalani republik secara bersama-sama yang tadi kamu sebutkan. Republik ini hanya 34 provinsi hari ini, hanya 548 daerah otonom. Jadi cakupannya itu hanya itu saja. Kita tahu areanya. Apapun yang kita urus, apapun yang akan kita lakukan, akan hanya ada pada ruang lingkup wilayah administrasi itu pada 34 provinsi tadi, pada 548 daerah otonom itu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Yang kita lakukan dalam spesies apapun, dengan orde urusan apapun yang akan kita kembangkan. Tapi saya kira tidak akan lari ke sana. Seperti hari ini kami ingin ilustrasikan bahwa ketika kemarin ada kebijakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja dengan seluruh derivasinya, salah satu yang paling memudahkan adalah bahwa itu akan dilakukan penataan kembali. Contohnya adalah penataan batas daerah. Ketika batas daerah itu akan menjadi penjuru untuk diselenggarakannya urusan bidang pelayanan dan penyelenggaraan berusaha, perizinan dan seterusnya, penataan kawasan dan seterusnya, penataan ruang dan seterusnya. Itu akan berpenjuru kepada batas daerah. Harus batas daerahnya clear. Nah, itu menurut peraturan pemerintah pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang lalu itu. Nah, ini saya kira perlu kita sepakati bersama bahwa harus kita sepakati dulu bahwa kita punya wilayah sedemikian, kita punya urusan sedemikian. Lalu siapa mengurus apa, cakupannya di mana, bagaimana dengan pendekatan-pendekatan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan tadi. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Lalu kita akan menggunakan teknologi sebagai tools, kita gunakan ini bisa dipakai bersama-sama, ini cukup kapasitasnya besar, bisa berbagi pakaikan, itulah yang diharapkan transformasi digital yang dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Berikutnya, di slide berikutnya ada slide 25 ya. Ada di sana ada strategi percepatan transformasi digital. Ya,
kita tahu bahwa dibutuhkan integrasi birokrasi. Jadi jangan sampai masing-masing sektor terkotak-kotak seperti diarahkan Bapak Presiden. Jangan lagi satu jalan cepat, satu jalan sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi. Sehingga ada pengembangan tugas dan fungsi, pengembangan SOP, debottlenecking, regulasi juga tidak tumpang tindih, regulasi yang gemuk. Karena apa? Regulasi yang kita buat misalnya itu muaranya juga pada 34 provinsi tadi. Pada 514 kabupaten kota tadi. Sementara di satu daerah dia harus mendapatkan regulasi, baik regulasi lokal dalam artinya peraturan daerah, kemudian regulasi nasional, baik yang operasional, peraturan menteri, peraturan lembaga, kepala lembaga dan seterusnya, termasuk PP dan paling tinggi undang-undang yang merefer kepada konstitusi. Nah, ini yang harus kita juga memahami bersama, sehingga Bapak Presiden mengingatkan jangan sampai banyak regulasi yang tempat ini regulasi yang gemuk, lambat, tentu bermuara pada lambatnya tata kelola pemerintahan, lambatnya penyelenggaraan urusan, lambatnya pelayanan publik. Nah, ini yang dikhawatirkan karena masing-masing masih terjadi ego sektoral. Kemudian kita langkah berikutnya adalah integrasi sistem informasi. Kita harus siap, kita harus mau mengintegrasikan beberapa aplikasi yang mempunyai proses bisnis, data dan informasi yang saling berhubungan. Ada interkoneksi di sana. Nah, ini kita sambungkan. Namanya sebuah sistem informasi bisa kita padukan, bisa kita bagi pakaikan. Nah, ini yang diharapkan bisa terjadi. Kemudian terkait dengan SDM, saya kira ini sesuatu yang betul-betul krusial ya, peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan TUSI dan sertifikasi tentunya sebagai autentifikasi atas kompetensi itu. Kemudian pemberdayaan sumber daya manusia yang ahli intersektoral ya dan lintas instansi ini juga dibutuhkan, peningkatan kapasitas aparatur teknologi informasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis misalnya. Dibutuhkan juga rekrutmen ASN yang berlatar belakang teknologi informasi dengan didukung untuk jabatan fungsional dan seterusnya. Ini juga penting karena bagaimanapun juga yang akan mengoperasionalkan dalam perspektif transformasi digital itu adalah tentu person-person yang mempunyai literasi pengetahuan yang memadai terkait dengan teknologi informasi. Kemudian kami teruskan bahwa konsolidasi infrastruktur sesuatu yang menjadi keharusan. Penggunaan infrastruktur berbagi pakai. Ya, jadi ada infrastruktur yang bisa dipakai bersama. Seperti hari ini di Kemendagri itu. Jadi ada sistem informasi administrasi kependudukan misalnya. Itu bisa digunakan oleh instansi lembaga terkait. Ya, bisa dibagi pakaikan sehingga mendukung dalam konteks pelayanan pemerintahan pada bidang atau dimensi yang lain. Kemudian penggunaan infrastruktur berbagi pakai teknologi juga demikian integrasi dengan pusat data nasional. Nah, ini yang kita harapkan. Yang kalau muara paling besar itu adalah satu data Indonesia, yang tentunya sebelum menuju pada satu data Indonesia dibutuhkan semacam satu data pemerintahan dalam negeri. Yang ini yang akan dikembangkan di Kementerian Dalam Negeri sendiri. Kemudian aplikasi berbagi pakai, pemanfaatan aplikasi umum nasional, integrasi data dan informasi untuk mewujudkan satu data nasional tadi. Kemudian tentu kita tetap melakukan pemutahiran teknologi, baik migrasi aplikasi yang monolitik maupun ke cloud natif dan seterusnya. Ini saya kira sebuah kemajuan di bidang teknologi informasi sendiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita tentu berharap terdapat sebuah kondisi yang tentu sangat memadai. Ke depan birokrasi itu berkinerja tinggi, ya, integratif, transparan, dinamis dan inovatif tentunya. Kita berharap juga pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif dan mudah diakses. Ke depan kita harapkan inovasi yang efektif ini, teknologi informasinya juga harus tetap dilakukan inovasi-inovasi dan tetap terintegrasi ke depan. Tentu didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kepemimpinan kolaboratif dan inovatif serta kompeten sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Mendagri sendiri sudah dikembangkan beberapa informasi kependudukan, sistem informasi layanan online administrasi, kemudian sistem informasi pemerintah daerah, sistem keuangan desa dan seterusnya. Database di internal Mendagri sendiri ini sangat dikembangkan. Ini tentu didukung dengan pusat data yang berbasis cloud. Kemudian jaringan lain ya di slide berikutnya. Kemudian adalah security system serta bagaimana merefresh updating untuk penguatan sumber daya manusia. Lanjut saja di slide yang berikutnya pada slide 30 ya.
bagaimana pemanfaatan satu data Indonesia. Ya, pemanfaatan satu data Indonesia. Bapak Ibu, di slide 30. Selanjutnya slide 31 boleh. Lanjut. Lanjut. Berikut lagi. Ya. Ya. Kemendagri ya terus mendorong percepatan proses transformasi digital sesuai dengan amanah Bapak Presiden. Menteri Dalam Negeri tentu secara aktif secara aktif di dalam penyelenggaraan digitalisasi pemerintahan sebagai anggota dalam tim koordinasi ya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oh, ini ada gangguan ini ya. Halo, masih nyambung Pak? Halo? Halo? Halo Pak? Masih nyambung Pak? Ini ada gangguan. Baik. Ya, masih nyambung. Ya, silakan. Baik, kami teruskan ya. Jadi Silakan, dalam Pak. hal ini untuk mendukung transformasi digital pemerintahan begitu ya, Bapak Menteri ikut bagian dalam tim koordinasi ya, tim koordinasi SPB nasional dalam tim sangat penting. Bagaimana satu data pemerintahan dalam negeri itu merupakan perwujudan tata kelola satu data Indonesia yang saat ini masih dalam proses dikaji dalam bentuk kebijakan lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah. Ya. Baik tata kelola data maupun hubungan pusat dan daerah itu sendiri. Kemendagri tetap berkomitmen dalam mendukung program menuju Indonesia Digital tahun 2024, yaitu mewujudkan satu data pemerintahan dalam negeri dalam kerangka satu data Indonesia, di mana seluruh kementerian lembaga itu dan Pemda dapat mengakses data progres perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkini, yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan dibagi pakaikan sehingga menjadi dasar dalam membuat kebijakan. Jadi ke depan itu data dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, masing-masing sektor, masing-masing unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan di Republik ini itu bisa terintegrasi, bisa melihat sesuai dengan kebutuhan. Dengan database yang ada tadi, database yang terintegrasi tadi, saya kira ini yang perlu kita harapkan. Nah, makanya harapan terwujudnya satu data Indonesia tadi itu semua akan memotret bahwa Indonesia itu demikian. 34 provinsi sama, 514 kabupaten sama, memotret sesuai dengan urusan-urusan yang spesiesnya tadi, spesifikasi masing-masing apa yang harus kita lakukan dalam konteks pelayanan publik, dalam konteks mendukung penyelenggaraan pemerintahan, penguatan pembangunan dan perekonomian dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira perlu perlu kita pahami bersama bahwa kita perlu punya database yang sama karena kita ini sama-sama pemerintahan. Presiden hanya satu, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Para menteri menyelenggarakan urusan tertentu sampai dengan terbaginya wilayah administrasi yang dipimpin oleh kepala daerah, baik itu di provinsi dan kabupaten kota sampai dengan pemerintahan terdepan. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa sama-sama kita akan bangun republik, sama-sama kita layani negeri ini, sama-sama kita akan layani penduduk yang sekian juta jiwa tadi. Nah, ini yang harus kita sepakati. Apapun apapun kelembagaan kita secara operasional, apapun tusi kita, tapi kita harus tahu bahwa kita melibat kepada one base data. Jadi harus satu data selalu berfungsi ke sana untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang lebih maju, yang lebih memadai, ya tentu pada kualitas pelayanan publik yang lebih maju pula. Baik, kami teruskan. Ya, saya kira dari beberapa hal yang kami sampaikan di awal tadi itu mendukung bagaimana pelayanan publik. Hari ini secara aplikatif kita sudah melihat yang paling sering kita gunakan mungkin hampir setiap hari. Ya, aplikasi yang terbangun seperti kita kenal ada namanya Peduli Lindungi. Bagaimana kita bisa integrasikan? Kita bisa melakukan cek vaksinasi, kita bisa melakukan bagaimana memotret rangkaian perjalanan kita misalnya untuk satu spot tempat ke tempat yang lain misalnya. Kemudian bagaimana kita melihat riwayat kita sudah melakukan swab, kemudian rapid atau tes antigen dan seterusnya, itu menjadi bagian sebuah aplikasi yang terpadu saya kira. Nah, ini didukung dengan integrasi data dan transformasi digital yang sangat memadai. Begitu juga dengan terkait dengan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan seluruh derivasinya, begitu kita mengenal namanya ada OSS begitu ya.
Ini single submission ini untuk mendukung juga ketepatan pelayanan yang sangat simpel dan tentu ini sangat akomodatif. Nah, ini yang saya kira beberapa aplikasi. Kemudian ke depan yang seperti tadi kami sampaikan di awal juga, yang lebih apply bagaimana warga atau setiap masyarakat itu bisa berkonsultasi, tidak harus lagi misalnya ke rumah sakit untuk antri melakukan pemeriksaan atau konsultasi bidang kesehatan. Ini juga sedang dikembangkan kepada bagian-bagian ataupun unit-unit tertentu pemerintahan. Ini yang seterusnya di slide 39 misalnya, ya. Terus ya dan seterusnya. Jadi saya kira bahwa pelayanan publik semakin digital, kita sudah menggunakan transformasi digital yang luar biasa begitu. Nah, ke depan saya kira ini kita tetap harus mendukung. Yang kata kuncinya adalah bahwa dibutuhkan pahaman kita bersama bahwa kita harus menggunakan satu data Indonesia. Itu sangat tepat sekali bahwa apapun yang kita lakukan, tugas apapun yang kita lakukan, tetap kita akan merekod bahwa kita mengurus kurang lebih hari ini 270 juta jiwa Indonesia, kemudian kita terbagi dalam wilayah 34 wilayah administrasi provinsi, kemudian 514 kabupaten kota. Itulah ruang lingkup yang akan kita lakukan. Bagaimanapun siapapun lembaganya, dari manapun kita asal lembaga kita, tapi yang kita lakukan adalah bagaimana memajukan negeri ini. Karena memang cita-cita kemerdekaan seperti itu. Karena bagaimana kita melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kita, tapi kita harus berangkat dari tadi terintegrasinya informasi, majunya perkembangan dengan menggunakan teknologi, kemudian adanya kolaborasi, kebersamaan kita. Bahkan menggunakan tidak lagi triple helix, bahkan seluruh unsur pentahelix ke depan. Nah, saya kira inilah bagian kita dalam rangka dengan didukung dengan smart government, ya tentu kita harapkan adalah kualitas pelayanan publik yang menjadi tujuan dan cita-cita kita untuk menuju kepada masyarakat yang maju, masyarakat yang semakin sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam menumbuk forum yang sangat strategis ini. Ya, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih atas kesempatan kepada kami dari Kementerian Dalam Negeri. Kami mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laude yang sudah memaparkan secara jelas dan runut dan juga komprehensif mengenai pengembangan satu data Indonesia untuk meningkatkan pelayanan publik. Ada beberapa hal yang coba saya sarikan sekilas, yaitu menyangkut latar belakang mengapa kita perlu melakukan transformasi digital dalam menunjang pelayanan publik. Yang pertama, luasnya cakupan wilayah dan juga banyaknya urusan pemerintahan. Kemudian adanya tuntutan dari undang-undang untuk memberikan standar pelayanan minimal pada seluruh pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dan juga tren dan tantangan di lingkungan strategis, baik itu pertumbuhan ekonomi yang menurun, kemudian adanya tuntutan kebijakan publik untuk pemulihan ekonomi, dan gaya hidup digital, dan juga akselerasi inovasi yang mendorong transformasi digital menjadi kekuatan super dunia, ya, berupa gabungan antara teknologi dan inovasi. Kemudian latar belakang ini mempengaruhi dampak dibutuhkannya kompetensi ASN, smart governance, ya, kemudian menuntut percepatan transformasi digital, dan ini berimplikasi terhadap birokrasi dan ASN, ya, yang harus kolaboratif, inovatif, dan juga memanage pengetahuannya. Ada beberapa tantangan, ya, yang harus dihadapi dan dilakukan, yaitu pertama asesmen pusat data, kemudian konsolidasi infrastruktur, standarisasi data, dan juga konsolidasi database sebagai single source of truth. Nah, transformasi pemerintahan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Laude bahwa berevolusi dari sekedar government menjadi electronic government, menjadi integrated government, dan akhirnya mencapai pada tahapan smart government. Nah, pada bagian akhir beliau mencontohkan transformasi digital di Kemendagri, yaitu berupa pemanfaatan teknologi
dalam bentuk data center berbasis cloud, kemudian menerapkan komunikasi virtual, merancang LAN, WAN, dan VPN, dan juga berbagai aplikasi dan situs web, antara lain SIAK, Xiola, Cisco Desk, SIPD, dan juga e-database. Nah, beliau juga sharing bagaimana strategi percepatan transformasi digital, ya, berupa integrasi birokrasi, kemudian integrasi sistem informasi, kemudian tak lupa juga peningkatan SDM, kemudian pemutahiran teknologi, aplikasi berbagi pakai, dan juga konsolidasi infrastruktur. Ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja birokrasi, kemudian pelayanan publik yang terpadu, kemudian inovasi teknologi informasi komunikasi yang efisien dan efektif, dan juga SDM yang kompeten. Nah, kemudian beliau juga mencontohkan ada 16 data, ya, 16 data di Kemendagri, mulai dari APBD sampai data kependudukan. Dan juga bagaimana koordinasi alur data dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Kata kunci yang ditekankan beliau di bagian akhir adalah bagaimana kemauan kita bersama dalam membangun dan memanfaatkan satu data Indonesia untuk meningkatkan pelayanan publik. Demikian yang bisa saya sarikan dari pemaparan yang luar biasa dari Pak Laude. Namun ada baiknya kita buka tanya jawab atau diskusi. Jadi kini tiba saatnya kita berdiskusi. Dari pantauan saya ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui fasilitas chat. Mungkin bisa kayaknya ada yang masuk dari Pak Iskandar Novianto. Mohon izin saya bacakan, Pak, ya. Mohon izin Pak Laude, izin bertanya, bagaimana kaitan desentralisasi pelayanan publik kepada daerah otonom? Namun mulai adanya beberapa urusan yang mulai diserahkan kembali ke pusat terkait ketidakmampuan keuangan negara atau keuangan daerah untuk mengelola urusan dimaksud. Salah satu contoh, Balai Latihan Kerja yang apabila diserahkan ke pusat, maka program-program pelatihannya menjadi besar karena dukungan keuangan APBN yang jauh lebih besar apabila dikelola APBD. Silakan Pak Laude, ini ada tarik-menarik antara urusan yang diserahkan ke daerah dengan yang ditarik kembali ke pusat. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan yang sangat baik, ya. Tentu kita berharap ini adalah sebuah fenomena yang tentu demikian yang terjadi. Kami memang pernah beberapa satu kesempatan itu terkait. Tadi kita kan sudah tahu bahwa ada baik dilaksanakan oleh pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, dengan pendekatan yang tadi kami sampaikan, efisien, efektif, akuntabel, strategis nasional. Lalu kita melihat ini areanya cocoknya dilaksanakan oleh. Nah, tadi itu. Jadi tetap bahwa tadi di dalam penyelenggaraan aplikasi standar pelayanan minimal atau urusan-urusan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah itu tetap dilakukan binwas, baik secara teknis oleh kementerian lembaga maupun secara umum oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, di situ kita lakukan evaluasi yang dilakukan setiap tahun. Setelah dilihat, oh ini ternyata cocoknya harus dilaksanakan oleh pemerintah di atasnya. Apakah ini sudah lintas kabupaten kah, berarti provinsi, atau memang area lintas provinsi kah, dan seterusnya. Atau mungkin akan lebih efisien jika dilaksanakan oleh pemerintah pusat, karena supaya nanti tidak tumpang tindih, memudahkan koordinasi, memudahkan sinergi, atau aplikasinya lebih mudah. Nah, itu tergantung dengan evaluasinya tadi. Evaluasinya ini akan dilaksanakan oleh mana? Karena kan harapannya adalah ini pelayanan publik ini kan mana yang lebih cepat dan mana yang lebih dekat dengan publik, mana yang lebih rentang kendalinya lebih mudah. Nah, ini yang diharapkan tentu dirasakan oleh masyarakat. Nah, dalam perspektif tadi, konteks penyelenggaraan pemerintahan yang sudah didesentralisasikan, ya kita lihat dilaksanakan menjadi kewenangan pemerintahan di atasnya, di kabupaten kah atau di provinsi kah, atau kepada pemerintah pusat dalam hal ini oleh kementerian lembaga terkait. Saya kira itu sementara. Ya, terima kasih Pak Laude. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan lagi?
Atau sambil menunggu pertanyaan dari peserta konferensi dan konvensi, ini saya ingin bertanya Pak, mungkin apakah ada indikator yang terukur dan milestone yang jelas untuk penerapan satu data Indonesia dan juga pemanfaatannya oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemudian, apakah ada kebijakan untuk memahami atau menerapkan secara fleksibel satu data Indonesia itu tergantung dari kesiapan infrastruktur yang ada di daerah. Kita tahu bahwa kemajuan infrastruktur di daerah-daerah kan beragam ya Pak ya, apalagi terbelit di wilayah timur tuh, apakah ada fleksibilitas untuk menunggu sampai mereka siap? Silakan Pak. Ya, jadi saya kira memang kita satu data Indonesia, satu peta Indonesia, ini kita harapkan memang tidak bisa langsung seret begitu langsung di-apply oleh 514 kabupaten kota atau daerah otonom. Saya kira secara bertahap untuk kita lakukan. Nah, tadi kami sampaikan di awal bahwa Kemdagri sudah melakukan kajian-kajian, tentu dengan mendukung bahwa bagaimana sebelum langsung satu data Indonesia, satu data pemerintahan dalam negeri. Artinya apa? Satu data pemerintahan dalam negeri ini maksudnya adalah bahwa urusan ini kita lihat dulu urusan itu kita sepakati dulu bahwa dari urusan pemerintah tadi yang wajib, yang pilihan. Nah, setelah gimana? Mana dulu yang harus dilakukan? Jangan sampai ini mungkin ini harusnya lebih duluan. Nah, kita memetakan, kita buat mapping mana yang skala prioritas. Tentu ada milestone-nya. Pencapaian dengan pendekatan tadi. Misalnya tadi kita melihat pada daerah-daerah tertentu, misalnya ternyata di sana ada hambatan-hambatan misalnya terkait dengan digital, ya misalnya jaringan masih terbatas, BTS-nya belum ada dan seterusnya. Ini harus kita kembangkan. Ini harus kita evaluasi. Ini yang dilakukan oleh kita. Makanya sebelum masuk ke satu data Indonesia yang akan integrasi tadi oleh lintas kementerian lembaga, ada satu pusat data nasional. Kita berangkat dulu dari tadi satu data pemerintahan dalam negeri. Artinya bahwa data-data yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kita integrasikan, karena daerah pun sistem informasinya pasti tidak sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan cakupan dari Kemendagri misalnya memetakan tadi seperti yang kami sampaikan strategi-strategi dalam transformasi digital itu. Kita melihat bahwa ke hari ini misalnya sudah kita kenal pelayanan yang lebih dekat, ada mall pelayanan publik misalnya. Di setiap daerah juga nggak apa-apa punya varian, karena tidak pelayanannya nih, mana varian-varian teknologinya akan sama. Tapi tentu ini juga ada perkembangan teknologi informasi sendiri. Nah, kemudian kita lihat juga kebijakannya seperti apa yang bisa di-apply, karena pengetahuan, inovasi tetap harus didukung dengan kebijakan dan regulasi yang memadai. Jangan sampai si digital, transformasi pengetahuan, inovasi, soal kebijakan ini juga harus jalan bareng. Regulasinya juga sudah ready, gitu. Kemudian kita sudah siapkan juga bagaimana mengoperasionalkan dengan tools yang menggunakan digitalisasi tadi. Nah, ini yang harus kita bangun. Halo? Ya, Pak. Ya. Baik. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak, dari Ibu Hardini Lestiani. Izin bertanya, Bapak Laude, bagaimana grand design pemanfaatan satu data Indonesia? Dan apakah sudah ada analisa risiko, terutama risiko fraud? Terima kasih. Jadi sedikit mengelaborasi lagi bahwa memang dengan adanya satu data atau teknologi digital ini di samping menciptakan kemudahan juga menimbulkan risiko seperti adanya cybercrime, kemudian hacker, virus, dan juga komputer fraud. Jadi komputer ataupun teknologi digital itu tidak hanya sebagai
alat untuk mempermudah, juga alat untuk melakukan kejahatan. Ya, Saya kira tadi menjadi, Pak Sule kita sudah punya. ada analisis risikonya, Pak. Silakan. Ya, saya kira itu kita lakukan ya. Ada risikonya, namun kan tidak mungkin kita uraikan semua di kesempatan ini. Ya, strateginya itu adalah antara lain tadi mulai dari birokrasinya sendiri itu secara kelembagaan kita lakukan integrasi. Kemudian refer kepada peraturan yang mengatur tentang satu data Indonesia, sudah jelas seperti itu. Kemudian kita konsolidasikan infrastrukturnya bagaimana, termasuk yang kedepannya aplikasinya seperti apa, teknologinya kita mutakhirkan. Security system tentu kita harus antisipasi apa yang menggunakan teknologi. Namanya pengetahuan manusia, namanya teknologi diciptakan oleh manusia, tentu harus kita bisa evaluasi juga untuk menyiapkan semacam vaksin bagi teknologi informasi itu, sehingga dia bisa lebih kebal, bisa lebih tahan virus begitu. Karena namanya ciptaan manusia, saya kira tidak ada sebuah garansi yang tentu kalau dilakukan tidak dievaluasi, tidak diupgrade, tidak di-refresh ya, itu tentu pasti ke depannya ada hambatan-hambatan. Nah, namanya sebuah kemajuan pengetahuan. Sehingga ya tadi inovasi dan kreativitas kita juga perlu kita lakukan kerjasama dengan Pentelix itu. Artinya bahwa pengetahuan kita update, ya teknologinya kita update, caranya kita update, objeknya kita update gitu. Tapi tadi sepanjang kita masih menggunakan satu data Indonesia dengan regulasi yang sudah existing begitu, ini kan satu data Indonesia sudah ada kebijakan yang di sana. Ada kebijakan yang bahwa kita harus refer kepada satu data Indonesia. Dan Baik. kemudian masing-masing katakanlah kita akan menciptakan sebelum menuju satu data Indonesia di muaranya itu kita ciptakan dulu satu data pemerintahan dalam negeri. Apa saja strateginya dengan menggunakan transformasi digital teknologi. Saya kira itu kita lakukan dan ini yang menjadi tugas dari Kemdagri yang tentu pemerintah sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Ya, terima kasih Pak Laude. Kita semakin optimis dengan kesiapan penerapan dan pembangunan satu data Indonesia, termasuk pemanfaatannya di seluruh Indonesia ya. Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan lagi atau diklarifikasi? Baik, kalau tidak ada, saya pikir ini menjelang siang, jam 12 kurang seperempat. Sampailah kita di penghujung acara sesi kita kali ini. Namun sebelum saya menutup, kami mohon Pak Laude menyampaikan closing statement. Kira-kira harapan apa yang diinginkan oleh pihak Kemendagri dan juga pemerintah atas penerapannya ini. Oh, ini mohon maaf, ada satu lagi Pak. Ada satu lagi. Mohon maaf, ini tadi baru pertanyaan masuk dari Bapak Sultan Manurung. Ini dari Dewan Review Mutu Kantor Jasa Akuntan IAI. Apakah ada kebijakan atau program untuk mengedukasi masyarakat sebagai user dari berbagai program infrastruktur Kemendagri? Karena akan ada knowledge gap bila user tidak atau belum teredukasi. Dan perangkat pemerintah mana yang akan melakukan hal tersebut. Ini terkait dengan sosialisasi dan diseminasinya Pak, kepada masyarakat sebagai calon pengguna data. Silakan Pak Laude. Bagaimana sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat? Halo? Baik. Ya, silakan Pak. Ya. Sorry ya, putus-putus. Nggak apa-apa, Pak. Ini karena kita agak jauh ini. Ya, halo. Ya Pak, silakan. Nyambung, Pak. Nyambung Pak, nyambung. Silakan. Nanti setelah ini masih ada satu pertanyaan lagi ya. dari Pak Saiful. Ya, silakan Pak. Mohon maaf memang agak putus. Iya, memang. Ya, silakan. Ini jauh saya di Sulawesi ini, Pak moderator. Iya. Siap. Silakan Pak Laude. Jadi saya kira memang kita coba mungkin memetakan dulu ya. Sebetulnya
dalam konteks dengan mau kita tahu dulu ya bahwa tadi kami sampaikan kian apa sih yang diselenggarakan dalam Ya, urusan silakan. Pak yang hari ini kita sudah Ya, Pak. bertransformasi. Lanjut, Pak. Halo. Halo. Ya. Halo. Halo, halo ini karena jaraknya jauh. Saya di Sulawesi ini baru Ya, contoh Pak. kecil Ya, Pak. ini. Ini kadang lancar, kadang Jaringan putus. Silakan, Pak. Jadi memang bukan yang seperti ini contoh. Nah, dengar, oke. Jadi tadi kami sampaikan bahwa kita akan melayani negeri yang sudah terbagi secara administrasi provinsi dan kabupaten kota. Kita tentu sudah juga membagi apa yang diselenggarakan urusannya. Ada urusan pusat, ada provinsi, kabupaten kota, ada urusan wajib, ada urusan pilihan. Yang muaranya akan menjadi sebuah spesies namanya pelayanan publik. Gitu. Nah, untuk mendukung proses tadi, ya kan, itu dibutuhkan tools yang hari ini sudah bertransformasi menggunakan digital, ya kan, digital pemerintahan. Nah, supaya juga pelayanan juga ini terpadu, supaya pelayanan juga terarah, dibutuhkan data yang memadai. Nah, satu data Indonesia, satu data pemerintahan dalam negeri. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, ini kita evaluasi secara terus-menerus. Tadi kami sampaikan bahwa N-nya, SDM-nya begitu, kemudian bagaimana tools-nya tadi, digitalnya, apakah memang tadi security-nya bagaimana, kemajuan teknologi informasinya itu apa yang terupdate, bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita lakukan juga. Jadi memang karena yang tadi kalau kami sampaikan, di satu yang tata kelola pemerintahan yang masih konvensional, ya kan, kemudian ada integrasi, ya, dan seterusnya, elektronik, dan seterusnya, sampai dengan smart government. Nah, ini adalah sebuah perkembangan. Mungkin setelah smart government ada lagi pencapaian. Kita evaluasi, kita tetap yang dibutuhkan dulu kolaborasi dulu. Orangnya kolaborasi, ya kan, urusannya diintegrasikan, sistemnya itu betul-betul juga menggunakan satu data, tapi sistemnya terintegrasi, datanya juga terintegrasi. Jangan sampai sistem terintegrasi, datanya juga masih nafsi-nafsi. Datanya juga tidak dibagi pakaikan, baik sistem maupun data. Padahal data misalnya katakan data kependudukan. Data kependudukan itu sudah bisa digunakan oleh berbagai instansi. Sehingga betul-betul masyarakat ketahuan, tidak warga kecamatan, tidak warga provinsi misalnya. Tidak ada varian lain, hanya ada satu warga negara Indonesia di dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Sehingga bisa dibagi pakaikan. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Kemudian urusan kita itu hari ini seperti undang-undang yang hari ini. Urusan wajib, urusan pilihan, urusan konkuren itu tadi. Kemudian ada urusan pemerintahan umum yang merupakan urusan langsung Pak Presiden yang bisa didelegasikan kepada pemerintahan di bawahnya, dan urusan absolutely tadi. Itu aja. Jadi urusannya seperti tadi, kita tinggal rumpunkan, lalu kelembagaannya bagaimana, lalu penyelenggaranya siapa, spesiesnya bagaimana, sampai dengan oh ini wujudnya ini bentuk layanan seperti ini. Sehingga nanti ada dengan menggunakan big data, integrasi sistem yang terpadu tadi, tinggal dibagi pakaikan dengan menggunakan data umum. Satu data nasional, kita gunakan sistem umum, aplikasi umum, tinggal diklik aja, dibuka dari situ, bisa digunakan oleh kementerian lembaga yang lain misalnya, atau digunakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhannya. Artinya di pusat itu harus big data dulu, ketika dia masuk di provinsi, masuk di Jawa Timur, oh dia akan lihat cakupan saya Jawa Timur. Nah, pemerintahan daerah Jawa Timur akan melihat lagi, kemudian ketika dia ke Lamongan misalnya, akan dilihat juga, oh saya Lamongan. Saya akan ambil cakupan saya menjadi tusi saya di Lamongan. Saya menyelenggarakan urusan sesuai dengan domain saya sebagai pemerintah daerah di Lamongan. Seperti itu. Nah, jadi supaya nanti tadi masing-masing, misalnya orang Aceh bisa memotret, saya bisa melihat Jawa Timur, orang Aceh bisa melihat Sulawesi Utara, orang Aceh bisa melihat seperti apa di Lampung. Kenapa? Jangan sampai pelayanan publik itu justru setiap daerah ada varian atau yang asimetris. Kecuali pada pemerintahan daerah yang berkarakter khusus dan istimewa, itu lain lagi. Tapi hari ini dengan pendekatan pelayanan urusan pemerintahan, makanya kami sampaikan di awal, urusan pemerintahan di Republik ini itu hanya pada 3 dimensi klaster tadi, baik absolut, konkuren, maupun urusan pemerintahan umum. Kemudian urusan wajib, ada urusan pilihan dalam konteks yang konkuren tadi. Itu saja dulu. Tidak akan ada urusan tambahan yang lain, kecuali pada daerah karakter khusus dan istimewa itu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Begitu juga nanti ke depan, ketika menggunakan suatu sistem, satu data Indonesia, harus datanya data Indonesia, satu data pemerintahan dalam negeri. Itu dulu, clear.
Kita akan menggunakan sebuah sistem, harus sistem integrasi, bisa dibagi pakaikan. Itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Jangan kota-kota, jangan masing-masing sektor, nggak bisa. Karena tetap akan dioperasikan masing-masing sesuai dengan tusinya. Kalau pada pemerintahan daerah sesuai dengan wilayah administrasinya. Karena apa? Yang kita urus kalau di pusat, ya Republik ini juga. Walaupun kita mengurus pariwisata, oke. Pariwisata itu terbagi di mana mau diambil. Mau pada super prioritas kah? Pada daerah-daerah yang lain akan dikembangkan kah? Dan seterusnya. Tapi tadi ingat bahwa urusan pemerintahnya demikian, karena itu babonnya, kemudian penyelenggaraan itu didukung dengan sistem informasi yang selalu bertransformasi menggunakan hari ini, transformasi digital yang lebih memadai. Smart government. Nah ini saya kira yang diharapkan kita. Jadi bahwa warganya di Jakarta itu maksudnya dalam konteks warga Indonesia memotretnya secara bersama-sama. Artinya kepada kementerian lembaga misalnya gitu. Begitu juga pada pemerintah provinsi memotret kabupaten kotanya itu sama. Dinas A punya database yang sama, dinas B punya database yang sama. Jangan sampai masing-masing punya view yang berbeda terhadap cakupan yang sudah menjadi katakanlah konstanta dalam ilmu eksat gitu. Konstanta itu 34 provinsi, 510 kabupaten kota. Ya, dengan karena kita punya tadi satu data Indonesia, satu peta Indonesia. Jangan sampai ada yang memotret mungkin Indonesia ini hanya di sekian provinsi atau kabupaten kota. Ini juga yang kita khawatirkan mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Jadi semuanya kita firm 34 provinsi, sekian kabupaten kota, sekian pulau dan seterusnya. Saya kira begitu Pak Moderator. Itu yang kita harus tahu. Ya. Dalam konteks teknologi dan inovasi tentu ini adalah sebuah kemajuan, tapi selalu kita akan refresh, kita akan evaluasi bahwa ini masih memadai enggak? Oh, ternyata sudah update. Kalau kita sesuaikan dengan perkembangan peradaban teknologi dan seterusnya. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Yang kami tangkap adalah satu data Indonesia itu akan dibangun dan dibagi pakaikan di antara sesama instansi pemerintah ya Pak ya? Ya, pemerintah pusat kemudian dengan pemerintah daerah. Apakah ada kemungkinan itu dibagi pakaikan ke masyarakat Pak sebagai user? Dan kalau ada, bagaimana edukasi ke mereka? Ini yang terkait dengan pertanyaan Pak Manurung. Makanya kita sedang kaji bagaimana nanti kira-kira apa yang bisa. Contoh misalnya yang bisa dibagi pakaikan tadi Peduli Lindungi, ya kan? Masyarakat bisa langsung apply langsung sesuai dengan kebutuhannya. Ya kan? Pusat membutuhkan data seperti apa misalnya hari ini yang sudah vaksin berapa orang, hari ini berapa warga yang rapid hari ini dan seterusnya. Itu kebutuhan pemerintah. Tapi warga dia kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan, misalnya dia kalau ke tempat-tempat atau bepergian dia menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Saya kira itu sudah sudah berlangsung. Seperti tadi kami sampaikan salah satu contoh seperti itu. Itu sudah berlangsung. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Warga yang dilayani dia butuh apa, dia bisa apply. Kemudian user pemerintah dia kebutuhannya untuk apa tadi. Karena itu siklus Pak. Jadi siklus pelayan dan yang dilayani. Sehingga masing-masing nanti edukasinya menjadi tanggung jawab instansi yang melayani Pak ya? Ya tentunya ya karena di sana usernya itu tentu yang melayani sesuai dengan pengawal urusannya tadi Pak. Ya. Pengawal urusan tadi. Kalau di daerah itu perangkat daerah, kalau di pusat itu kementerian lembaga. Baik Pak, terakhir nih saya pikir pertanyaan dari Pak Ali dari FEB UGM. Pak Laude, bagaimana dengan kesiapan perubahan proses bisnis dan organisasi pemerintahan dalam penyiapan satu data tersebut? Silakan Pak. Ya, saya kira itu masukan yang bagus sekali. Artinya bahwa kita mereview bagaimana seperti tadi SDM-nya bagaimana struktur organisasi manajemen kita seperti apa. Kalau memang hari ini itu terlalu gemuk, ini justru memperlambat dalam konteks tadi pelayanan atau penyiapan konsep-konsep kebijakan juga justru menjadi hambatan, itu dievaluasi. Yang tadi kita bilang masih government, ke integrated government sampai dengan smart government. Jadi kita mau cepat, tapi kita juga harus ingat bagaimana keamanannya. Karena ini urusannya adalah urusan negara, urusan publik, urusan warga negara Indonesia. Ya, jadi jangan sampai datanya juga atau mungkin proses bisnisnya tetap kita akan kembangkan terus, kita akan evaluasi terus seperti apa yang memadai. Karena harus tetap jalan tadi di seluruh pentahelix. Ya kan, pemerintah ya dalam konteks desain kebijakan, implementasi bagaimana, tetap mendapatkan masukan dari para pakar, para ilmuwan, cendekiawan dan seterusnya. Dan seluruh unsur pentahelix diharapkan selalu terjadi kolaborasi. Ya, kita harapkan kolaborasi pentahelix ada, kolaborasi pemerintahan juga ada pada satuan pemerintahan pusat, di daerah juga demikian. Gitu. Ini yang harus diharapkan oleh pemerintah kita bahwa harus kita kolaborasi. Hayo, ini Indonesia ini kita
nggak bisa sama-sama nih. Kita harus lakukan pelayanan seperti apa. Digital, oke, kita digital. Tapi ingat, itu adalah teknologi, itu adalah sebuah pengetahuan. Kita harus lihat sama-sama bahwa kita mengurus bersama, kita secara kolaborasi, tapi kita harus juga ingat melihat bahwa dari hulu hilirnya itu termasuk dampak dalam perjalanannya bagaimana. Ini harus kita lakukan, namanya evaluasi sebuah kebijakan. Kebijakan mulai dari konsepnya kita evaluasi, ya saya kira secara konsep seperti itu, sampai dengan implementasinya kita evaluasi. Nah, kita akan lihat di mana sebetulnya yang kira-kira lebih maju di-apply, atau perlu hambatan-hambatan yang kita lakukan. Saya kira ini tentu dibutuhkan kolaborasi, sekali lagi, dibutuhkan dari masukan kerjasama unsur Pentahelix, termasuk dari para pakar dan seterusnya begitu. Saya kira sekali lagi bahwa ini adalah sebuah kemajuan pengetahuan, kemajuan teknologi, ya adalah sebuah paradigma yang akan menuju kepada peradaban baru dalam pelayanan publik. Nah, kita akan menuju ke sana. Tapi yang kita ingat bahwa kita sebagai orang Indonesia, kita punya karakter adalah orang Indonesia, kita punya budaya yang DNA kita adalah budaya, begitu. Kita tetap dalam konteks keindonesiaan kita dan kebinekaan kita. Saya kira itu mungkin Pak Moderator sebagai saran-saran dan bagian dari urung rumput kita di forum yang sangat baik ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaan, masukan, saran, dan juga pendapat Bapak Ibu sekalian. Ini tanpa terasa waktu telah menunjukkan hampir pukul 12. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi kita kali ini. Namun sebelum saya menutup, kami silakan Pak Laude menyampaikan closing statement dalam 1-2 menit untuk menjadi highlight bagi kita semua. Kami silakan Pak Laude. Baik, saya kira bagaimanapun juga bahwa negara berharap Indonesia kita makin cerdas, negara berharap seluruh warga negara terlindungi, seluruh negara kesatuan kita ini terayomi begitu. Kemudian kita akan menyelenggarakan secara bersama-sama, kolaborasi yang sama dengan memotret Indonesia secara bersama-sama dengan pendekatan yang tadi kami sebutkan, baik administratif, dengan pendekatan-pendekatan keindonesiaan dan kebinekaan kita. Kita butuhkan sekali lagi kerjasama, sinergi unsur Pentahelix untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semakin maju, semakin berkembang tentu untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai. Saya kira sekali lagi terima kasih untuk seluruh dukungan. Kita butuhkan kerjasama dan masukan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Terima kasih, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.